Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat soda masih bersama Bang Darda di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah. Baik sahabat soda, selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Perbuatan yang dapat meruntuhkan nilai amal. Perbuatan apa saja itu? Yuk kita dengarkan, tetap stay tune di sini di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih, tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita ini semua sama-sama hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita memasuki malam yang ke-22. Kalaulah kita mau hitung-hitung amal kita, sudah 22 hari menahan nafsu, mata, telinga, tangan, kaki, bisikan hati, siyam, mendekatkan diri kepada Allah SWT. 21 hari sudah malam kita isi dengan tarawih, tahajud, witir, solat-solat sunat, zikir, istighfar, membaca Al-Quran. Sudah pula masuk malam yang kedua melaksanakan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bacaan Quran mungkin sebagian kita sudah ada yang khatam, atau malah mau yang kedua dan lain sebagainya. Kalau dihitunglah amal kita, maka banyak sekali lah sudah amal yang kita lakukan. Ibarat menanam pohon, maka sudah kuat batangnya, kemudian sudah tampak hijau daun-daunnya, kemudian nampak bunganya, kemudian pula bersemi buahnya. Apakah sudah cukup pohon amal ini? Belum. Apa sebab? Ada hama, kuman, ulat yang akan memakan akarnya, menyebabkan dia mati. Ada yang akan masuk ke dalam buahnya sehingga tampak dari luar bagus, ketika dibelah berulat di dalam, tak dapat dimakan isinya. Hilang, percuma. Tak dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita tidak mengkaji hadis-hadis tentang memotivasi untuk beramal. Kita tak mengkaji hadis tentang bagaimana berzikir kepada Allah. Malam ini kita kaji justru apa perbuatan yang meruntuhkan amal sehingga tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatan yang dapat merusak amal kita yang cukup banyak tadi? Yang pertama, hadisnya disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu kepada penyakit hasad, kata Nabi. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan semua amal kebaikan kamu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mengapa Nabi mencontohkan kayu bakar? Kayu bakar di tempat kita yang iklim tropis ini mudah. Tanahnya subur, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi di gurun pasir Arab, di tempat Nabi tinggal, Bapak Ibu waktu sedang haji umrah nampak, untuk menanam satu batang pohon min, satu pohon kurma, mesti disiapkan satu keran air di bawah. Begitulah sulitnya menanam pohon kayu, begitulah susahnya kita beramal. Untuk melaksanakan puasa di zaman kita ini berat, menahan mata, menahan hati, menahan telinga. Kalau zaman dulu masuk di rumah, tutup pintu rumah, insya Allah selamat mata. Zaman sekarang televisi masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam ruang tamu, masuk ke dalam tempat pribadi kita. Makin hebat ilmu pengetahuan teknologi, makin susah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk beribadah, bersedekah, melawan ego, cinta harta, bakhil, kikir, bukan main sulit. Begitulah susahnya menumpuk kayu di gurun pasir Arab Saudi, tempat Nabi SAW tinggal di kota Makkah Madinah. Begitulah susahnya menumpuk kayu, sebagaimana sulitnya kita menumpuk amal ibadah. Akan tetapi begitu datang api, ini ditumpuk kayu yang tinggi menjulang, tapi begitu datang api menyulut kayu kering dalam hitungan menit, berubah kayu menjadi arang. Arang tak lama berubah menjadi abu.
abu ditiup angin, hilang amal yang begitu sulit dapat kita laksanakan. Apa yang menghilangkan dia? Penyakit namanya hasad. Apa itu hasad? Hasad sudah selalu diterjemahkan ke bahasa kita, iri, dengki, tak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Maka definisi hasad yang paling lengkap dan sempurna adalah yang diberikan oleh seorang ulama besar bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau membagi hasad kepada dua. Yang pertama kata Al-Ghazali, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ketika melihat ada nikmat jabatan diberikan Allah kepada orang lain, datang benci, datang iri, datang dengki, datang marah, datang tak suka. Ketika melihat ada orang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat, kerukunan dalam keluarganya, ketinggian dalam ilmu dan amalnya, kemudian diberikan nikmat harta, maka datang rasa tak senang. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Tapi ini baru setengah daripada hasad. Kapan hasad itu menjadi komplit, menjadi 100%? Ditambah bagian yang kedua. Apa itu? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang tadi hilang. Maka dari hasad muncullah hasud, muncullah sifat ingin supaya nikmat orang hilang. Bagaimana? Dengan lidah menghasut orang lain. Bagaimana caranya? Tak mempan cara yang zahir, gunakan cara yang batin, menggunakan cara-cara yang tak diridai Allah Subhanahu wa taala. Asal tercapai tujuan. Apa yang menjadi tujuan? Supaya nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain menjadi hilang. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapalah agaknya yang pertama kali terkena hasad ini? Maka kalau kita baca kitab, yang pertama kali terkena hasad adalah iblis laknatullah alaih. Kapan iblis hasad? Ketika Allah Ta'ala perintahkan, wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Mengapa iblis tak mau sujud? Dosa pertama iblis adalah hasad. Karena saat itu muncul egonya. Aku yang beribadah sekian ribu tahun, mengapa mesti sujud kepada Adam? Datang rasa tak senang menengok Adam diberi nikmat lebih oleh Allah SWT. Akan tetapi malaikat mampu mengalahkan, karena memang mereka tak diberikan hawa dan nafsu. Ketika Allah perintahkan sujud, langsung bersujud. Fasajadu, semuanya segera bersujud. Akan tetapi iblis tak sanggup untuk mengalahkan dirinya. Oleh sebab itu, ketika orang solatnya banyak, puasa sunat, puasa wajibnya penuh, akan tetapi ada hasad dalam dirinya, maka sedikit banyak ada titisan iblis dalam dirinya. Kalau iblis yang sudah berada dalam surga saja diusir Allah karena hasad, apalagi kita yang belum sama sekali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sadar bahwa begitulah dahsyatnya hasad, apa yang perlu kita lakukan? Tak lain tak bukan adalah mengobati penyakit hasad dalam diri. Hasad itu bahaya, hasad itu mengerikan. Tapi ada yang lebih mengerikan daripada hasad. Apa itu? Orang yang tak sadar bahwa diri dia terkena hasad. Penyakit itu bahaya, tapi ada yang lebih bahaya. Apa itu? Orang yang tak sadar bahwa dirinya sakit. Pagi dia minum teh manis, gulanya 2 sendok. Siang dia minum lagi 2 sendok. Malam dia minum susu gula 2 sendok. Bahayakah gula? Gula bahaya. Akan tetapi ada yang lebih berbahaya. Apa itu? Orang yang tak sadar bahwa dia terkena penyakit gula. Tak ada yang lebih bahaya daripada itu. Oleh sebab itu, siapa yang mendeteksi diri kita? Kalau penyakit gula dapat, kita pergi ke rumah sakit paling canggih. Dia tusuk ujung jari kita, keluar darah. Dia bawa ke laboratorium. Berapa menit kemudian dia akan datang, Pak, Bu, jangan lagi minum gula. Bapak sudah kena penyakit diabetes meletus. Ini sudah gula darahnya 500. Jangan lagi banyak makan, konsumsi gula. Tahu kita penyakit, tapi hasad tak ada alat untuk mengukurnya dan tak mungkin dapat diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan? Waqfah ma'an nafsi, sejenak bersama jiwa. 355 hari kita sibuk memikirkan orang lain. 355 hari kita tak sempat untuk bersama diri kita. Maka Allah sediakan 1 bulan. Tak dapat 30 hari, 20 malam, tak dapat 10 malam. Apa kata Aisyah?
Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir. Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir hatta tawaffahullah, sampai beliau meninggal dunia. 9 kali Nabi menjalankan Ramadan, maka beliau melaksanakan i'tikaf. Apa isi i'tikaf? Diisi salat-salat sunat, diisi membaca Al-Quran, diisi berzikir, tapi ada makna yang dalam i'tikaf. Apa? Merenung sejenak bersama jiwa. Aku ini selama ini sudah terkena penyakit hasad, terkena penyakit yang dapat merusak amal. Betapa banyak yang sudah diberikan Allah nikmat, berapa yang kita pakai di jalan Allah, berapa yang sudah diberikan Allah umur, berapa yang kita pakai untuk mengingat Allah, berapa nikmat rezeki yang diberikan Allah, berapa kita pakai untuk menolong agama Allah. Perenungan yang mendalam itulah yang akan membangkitkan motivasi, menyelamatkan diri dari penyakit dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar diri berpenyakit, segera mendekatkan diri kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemudian pula sikap terhadap saudara, kerabat, teman dekat yang diberikan Allah nikmat, yang ada rasa benci di dalam, kita doakan dia dalam setiap doa. Selama ini kita hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Mungkin doa kita khususkan untuk kita dan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka pada saat tertentu kita khususkan doa untuk saudara kita. Ya Allah, itu saudaraku, kau titipkan padanya kuasa, maka bimbing dia dengan kekuasaan itu mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, dia saudaraku, kau berikan dia harta, kau titipkan harta. Satu sisi dia sebagai nikmat, tapi di sisi lain dia sebagai ujian. Beri dia kekuatan supaya dengan harta itu dia mendekatkan diri kepadamu. Kalaulah doa itu kita panjatkan kepada Allah tanpa diketahui orang yang kita doakan, maka diturunkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Ya Allah, perkenankan doa si fulan, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Oleh sebab itu ketika datang rasa benci, datang rasa iri, datang rasa hasad, dilawan dia dengan apa? Mendoakan saudara kita yang diberikan Allah SWT nikmat. Cara lain yang diberikan dalam ajaran Islam adalah tahniah, ungkapan selamat. Datang kita ke rumah saudara kita yang sedang akikah anaknya, maka kita disuruh mendoakan barakallahu laka fi ahlika, semoga Allah memberikan berkah pada keluargamu. Ada orang yang dititipkan Allah harta, kita ucapkan barakallahu laka fi malika, semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Ucapan selamat dapat mengikis hasad yang ada dalam diri kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar Ibnul Khattab didengar oleh seorang sahabat dari balik dinding. Dia bicara sendiri. Apa kata Umar? Hai jiwaku, hai Umar, apa yang telah engkau lakukan? Ini sunnah yang dilakukan, sunnah khulafa ar-rasyidin. Umar Ibnul Khattab menegur dirinya. Begitu juga dengan kita. Kalau terlintas hasad dalam diri, jangan pernah segan untuk kita tegur diri kita. Hai fulan, ingat ketika kau hasad melayang amal tahajudmu yang begitu sulit kau lawan kantukmu. Hai fulan, ingat betapa banyak sedekahmu, hilang dia seperti abu ditiup angin gara-gara hasad yang telah ada dalam dirimu. Kalaulah dapat itu kita lakukan, maka kita akan selamat dari penyakit pertama yang menyebabkan amal kita seperti kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Yang kedua, apa penyakit yang dapat merusak amal? Yang kedua, hadisnya diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, kata Nabi. Siapa yang tak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak masuk surga orang yang dalam dirinya ada sebesar biji sawi, kibrin, angkuh, sombong, merasa diri lebih dari orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia ada rasa ingin lebih dari orang lain. Oleh sebab itu kita disuruh melawan rasa itu. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Allah suruh sujud semua malaikat, semuanya sujud. Ketika iblis tak mau sujud, Allah Maha Kuasa, wa huwal aziz, dia Maha Kuasa. Kalau Allah mau sekali dia katakan kun, maka selesai, tamat riwayat iblis. Tapi Allah di samping aziz, dia punya sifat lain. Huwal azizul hakim, dia kuasa
tapi dia hakim, dia bijaksana. Ada kebijaksanaan Allah. Maka Allah tanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk?" Mengapa engkau tak mau sujud kepada Adam waktu aku suruh engkau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? "Khalaqtani min nar." Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih dari orang lain. Maka itulah sebab diusirnya iblis dari dalam surga. Jadi kalau ada manusia solatnya banyak, puasa sunat wajibnya penuh, Al-Qurannya khatam, tapi masih bersarang angkuh sombong sebesar biji sawi dalam hatinya, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Apa sebab? Ada titisan iblis dalam dirinya. Oleh sebab itu hadis yang kita kaji malam ini menghilangkan sifat itu dari dalam diri. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala kuasa untuk itu. Tapi kita tak hanya disuruh berdoa, "Ya Allah, Allahumma tahhir qulubana." Ya Allah, sucikan kami dari penyakit syirik, dari penyakit yang dapat merusak amal, dari penyakit hasad, dari penyakit takabur. Tak hanya sekedar berdoa, Allah Ta'ala kasih ibadah. Dalam ibadah itu satu sisi dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada makna lain dari ibadah, menyembuhkan penyakit-penyakit batin. Apa obat yang diberikan Allah kepada kita? Dosisnya kuat. Satu hari 5 kali kita laksanakan. Itu yang fardu, yang wajib. Di samping duha, di samping solat sunat wudu, di samping solat sunat tasbih, di samping solat sunat hajat dan lain sebagainya. Apa obat yang diberikan Allah? Melaksanakan salat mengikis keangkuhan dan kesombongan. Mana aspek solat itu yang membuang keangkuhan kita? Tempat yang paling tinggi di badan kita ini kening. Tak ada yang berani menyentuhnya. Ini tempat terhormat, tempat kemuliaan bagi setiap manusia. Dan tempat yang paling rendah, paling hina adalah lantai. Ketika dalam salat kita tempelkan yang paling mulia ini ke tempat yang paling rendah, tempat yang diinjak-injak orang, tempat yang tak ada harganya. Apa maknanya? Saat itu kita sedang mengatakan, "Ya Allah, aku tak berharga di depanmu, ya Allah." Siapapun dia, setinggi apa jabatannya, sebanyak apa hartanya, dia mesti tempelkan 7 anggota tubuhnya. Kalau tidak menempel ke lantai, maka tak sah sujudnya. Kalau tak sah sujudnya, maka batal salatnya. Apa itu? 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 1 kening menempel. Apa makna daripada simbol itu? Betapa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis disebut, "Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid." Seorang hamba paling dekat kepada Allah itu kapan? Apakah waktu dia tawaf? Tidak. Apakah waktu dia sa'i? Bukan. Apakah waktu dia wukuf di padang Arafah? Juga tidak. Kapan dia paling dekat kepada hambanya? Wa huwa sajid. Waktu dia sedang sujud kepada Allah. Mengapa begitu? Karena saat itu dia sedang mengatakan, tak ada yang lebih besar kecuali Engkau, ya Allah. Kuasaku ini besar, tapi Engkau lebih besar. Ilmuku ini besar, tapi Engkau lebih agung. Hartaku ini banyak, tapi Engkau kuasa daripada semua yang Engkau titipkan pada diriku. Oleh sebab itu, ketika salat belum dapat meruntuhkan keegoan, merasa diri kita lebih besar daripada yang lain, maka belum sampai kepada tingkat puncak makna ibadah adalah mengibadah kepada Allah. Ibadah abdun, hamba, menghambakan diri tak kepada yang lain, bukan pada kuasa, bukan pada ilmu, bukan pada popularitas, tapi kita hambakan diri hanya kepada satu. Siapa dia? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, obat yang satu hari 5 kali itu tak juga mempan untuk meruntuhkan. Maka diberikan Allah obat yang kuat dosisnya. Apa itu? Puasa Ramadan. 30 hari lamanya kita disadarkan tentang siapa diri kita. Mana aspek puasa itu yang meruntuhkan keangkuhan, kesombongan? Kalau sudah sampai jam 12, jam 1, jam 2, perut lapar, gula darah turun, emosi naik, di situ tak ada beda antara penguasa dengan rakyat jelata. Saat perut kenyang nampak wibawa, jaga image, orang yang terhormat, gayanya santai, dalam keadaan yang penuh kewibawaan. Tapi kalau sudah lapar, semuanya sama, sama-sama bawaannya marah, mau mengamuk, hilang semuanya. Apa maknanya? Bukan sehari 2 hari kita ditunjukkan Allah, hai manusia, yang kamu bisa menutupi dirimu dari yang lain. Tapi lihat dirimu saat lapar itu. Itulah sifat aslimu.
Apa yang dapat kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala selain menunjukkan bahwa sesungguhnya kita jangankan mengontrol orang lain, mengontrol diri kita sendiri pun lemah di hadapan Allah. Bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, 29 sampai 30 hari kita ditunjukkan tentang kelemahan diri kita. Jadi kalaulah puasa itu tak dapat merontokkan, menghilangkan, menggugurkan keangkuhan kita di hadapan Allah, maka tak ada makna puasa. Itulah yang diancam Allah dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan Ibni Majah. Rubba sa'imin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamini, tak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar saja. Mengapa lapar? Karena puasa tak dapat menghilangkan keangkuhan dan kesombongan dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sebulan tak juga mempan, diberikan dosis yang lebih kuat. Seumur hidup hanya sekali saja. Apa itu? Disuruh jauh datang ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Sampai tanggal 9 Zulhijjah, berkumpul pada tanggal yang sama, di tempat yang sama, dengan ibadah yang sama, dengan pakaian yang sama. Dulu pakaian kebesaran jas safari dasi, lepaskan semua atribut. Ulama memakai sorban, kebanggaan, kehebatannya di tengah umat, di tengah muridnya, lepaskan itu semua. Apa yang dibawa? Hanya dua helai, sehelai di atas, sehelai di bawah. Disitulah kita sedang berada pada miniatur yaumil mahsyar. Tak ada yang kita bawa kepada Allah SWT. Disadarkan di padang Arafah itu tentang siapa diri kita sesungguhnya. Oleh sebab itu, kalau ada orang pulang dari ibadah haji, angkuhnya masih ada, sombongnya masih melekat, maka dia masih terjebak pada ritualitas seremonial. Hanya kumpul-kumpul saja di padang Arafah. Tak mampu ibadah itu melepaskan dirinya dari sifat angkuh dan sombong. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah semua ibadah ini sudah kita laksanakan, ada juga dia dalam diri kita, ingat, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang dalam hatinya mithqalu dzarratin, sebesar biji zarrah. Ulama banyak mengartikan apa makna zarrah. Satu menyebut selalu diterjemahkan biji sawi, ada yang mengartikannya sebagai butiran debu, bukan pasir, pasir terlalu besar, butiran debu. Ada yang mengartikan maknanya adalah hentakan kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam gelap gulita, di tengah samudera yang luas. Adakah yang lebih kecil daripada itu? Tak ada. Oleh sebab itu kita disuruh membersihkan hati sebersih-bersihnya. Oleh sebab itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Setelah suci baru dia pindah kepada salat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian setelah itu barulah dia berzikir mengingat Allah. Setelah itu dia melaksanakan salat dalam penuh kesucian. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, begitu hina diri kita di hadapan Allah kalau masih bersarang hasad, kalau masih bersemayam angkuh, takabur dalam hati. Bisakah ini dibersihkan begitu saja? Tidak, dia butuh proses. Proses itu disebut dengan mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Kita tak ikut Nabi perang Badar, Uhud, Khandaq. Kita tak ikut Nabi membunuh Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kita sekarang sedang berjuang melawan hawa nafsu, melawan musuh. Nampak tombak itu menusuk jantungnya, nampak pedang menebas batang lehernya, nampak dia mati di depan kita, tapi hawa nafsu tak dapat. Hari ini kita menang, besok jadi kita kalah. Oleh sebab itu ada terus berkesinambungan. Tapi Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami. Kalau Allah belum tunjukkan jalannya, jangan kita suudzon kepada Allah. Mengapa tak kau tunjukkan ya Allah? Tapi ada satu yang mungkin kurang. Apa itu? Syaratnya belum lagi cukup untuk Allah tunjukkan jalan. Karena selalu kita sebut selesai azan, apa kita ingatkan tentang diri kita? Innaka la tukhliful mi'ad. Kau tak ingkar janji ya Allah. Janjimu untuk menunjukkan jalanmu pasti kau tunjukkan. Kalaupun belum, kita belum cukup syarat untuk menerima janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap berjuang. Siang kita isi siam, malam kita isi qiyam, kita isi pula 10 terakhir ini dengan i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membuat kita menjadi lebih istiqamah menjalani kehidupan, mensucikan hati agar kita selamat. Selamat ibadah kita, selamat khusyuk kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kaji hanya pada hasad dan takabur.
InsyaAllah Jumat malam Sabtu masih ada kesempatan untuk saya menyampaikan penyakit-penyakit yang lain dan yang dapat merusak amal ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya pribadi, buat bapak dan ibu, hadirin hadirat, sehingga ketika ajal datang, mati saya meninggalkan dunia ini, ada yang tetap mengalir sampai ke alam barzakh. Apa itu? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat saya, buat kita semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.